Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alifatul Hasanah dengan NIM 230380612102. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara menguji data menggunakan SPSS. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah statistik multivariat. Nah, baik, kita simak videonya. Baik, yang pertama kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Nah, di sini saya telah menyiapkan sebuah data. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Nah, di pojok bawah kiri kan ada data view sama variable view. Kita klik yang variable view. Nah, di bagian name ini kita isi dengan X1 sampai X14, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, X12, X13, X14. Nah, di bawahnya X14 kita isi dengan total underscore X. Nah, di bawah total underscore X kita isi dengan Y1 sampai Y6, Y3, Y4, Y5, Y6. Nah, dan di bawahnya Y6 kita isi dengan total underscore Y. Nah, kemudian di bagian desimal ini kita ganti dengan 0 semuanya. Nah, di sini kita bisa copy paste. Kita copy, kemudian kita blok sampai bawah. Lalu kita paste. Nah, terus di bagian label ini kita isi dengan harga. Nah, di bagian label di lurusnya total X ini kita isi dengan harga. Kemudian di lurusnya total Y ini kita isi dengan keputusan pembelian. Nah, kemudian di value ini kita setting. Nah, di value kita isi angka 1, kemudian di label kita isi dengan STS yang berarti sangat tidak setuju, kemudian di add. Terus yang kedua kita kasih TS yang berarti tidak setuju, lalu add. Kemudian yang ketiga kita kasih N yang berarti netral, lalu di add. Terus yang keempat kita isi dengan S yang berarti setuju, lalu di add. Yang terakhir kita isi dengan SS yang berarti sangat setuju, lalu kita add. Kemudian kalau udah disetting semuanya, kita klik OK. Nah, di sini kita bisa copy paste. Bisa copy, kemudian kita blok, kemudian kita paste. Nah, pada bagian measure ini kita pilih nominal semuanya. Nah, di measure ini ya tidak boleh di copy paste, harus pilih satu persatu.
Terus lurusnya harga ini kita kasih scale. Terus lurusnya keputusan pembelian ini kita kasih scale juga. Nah, jadi di bagian measure ini ya, kita kasih nominal semuanya, kecuali pada bagian harga sama keputusan pembelian, kita pilih yang scale. Nah, kalau udah semua, kita masuk ke data view. Nah, pada data view ini kita copy data yang telah kita sediakan, kita copy, kita blok dari X1 sampai total Y. Kita Ctrl C, kemudian masuk lagi ke aplikasi SPSS, di X1 kita Ctrl V. Nah, selanjutnya kita kan ingin uji statistik deskriptifnya. Nah, yang pertama kita masuk ke analysis, kemudian kita klik yang deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang frekuensi. Nah, frekuensi ini fungsinya untuk melihat sebaran data atau distribusi frekuensi jawaban responden kita. Nah, di X1 ini kita blok sampai total X. Kita pindahkan ke variabel. Terus kita klik yang statistik. Kemudian kita centang yang median, terus standard deviation, rank, minimum, dan maksimum. Kemudian kita klik continue, terus kita klik OK. Nah, jadi di sini kelihatan kan hasil frekuensinya dari X1 sampai X14, terus harganya gini. Kemudian kita coba yang variabel Y-nya. Sama caranya kayak tadi, kita klik analysis, kemudian deskriptif statistik, kemudian frekuensi. Nah, terus Y1-nya kita blok sampai keputusan pembelian, kemudian kita pindahkan ke variabel. Terus yang X1 ini kita blok sampai total X, kemudian kita kembalikan. Terus klik OK. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Ini Y1, Y2 udah kelihatan. Nah, kemudian oke, sekarang kita masuk ke inti dari uji statistik deskriptif. Nah, di sini caranya kita klik analysis, kemudian kita pergi ke deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang deskriptif. Nah, X1 ini kita blok sampai X14. Nah, di sini kita tidak mengikutkan total X. Jadi di sini kita blok X1 sampai X14 saja. Lalu kita pindahkan ke variabel. Kemudian kita klik yang option, kemudian kita centang standard deviation, minimum, maksimum. Lalu kita klik continue, kemudian OK. Nah, jadi ini hasil dari uji statistik deskriptifnya ini. Jadi ini rata-ratanya, ini jumlah sampelnya. Kemudian kita coba yang variabel Y. Caranya sama, kita klik analysis, kemudian deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang deskriptif.
Nah, di sini Y1 kita blok sampai Y6, kemudian kita pindahkan ke variabel. Kemudian yang X1 ini kita blok sampai Y14, kemudian kita sampai X14, kemudian kita kembalikan, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini tampilan hasil dari statistik deskriptif yang variabel Y-nya ini. Kemudian, nah, jadi kalau frekuensi tadi itu buat lihat sebaran datanya, kalau deskriptif ini ya fungsinya buat nyari nilai rata-rata dan dari setiap variabel kita gitu. Nah, oke, selanjutnya setelah uji statistik deskriptif, kita lanjut uji validitas. Nah, uji validitas ini fungsinya untuk menyeleksi mana pertanyaan yang valid dan yang tidak valid. Bagaimana caranya? Kita klik aja analysis, kemudian kita pilih yang correlates, kemudian kita klik yang bivariate, kemudian X1 ini kita blok sampai total X, kemudian kita pindahkan ke variabel, kemudian kita klik option, kemudian kita centang mean and standard deviation, kemudian kita klik continue, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini hasil dari uji validitasnya. Ini hasil dari uji validitas yang variabel X. Kita coba yang variabel Y. Caranya sama, kita klik analysis, kemudian kita pilih yang correlates, kemudian bivariate, kemudian Y1 ini kita blok sampai keputusan pembelian, kita pindahkan ke variabel, kemudian yang X1 ini, yang X1 kita blok sampai total X, kemudian kita kembalikan. Nah, kita klik OK. Nah, jadi ini hasil validitas dari variabel Y-nya. Kemudian setelah kita melakukan uji validitas, kemudian kita uji reliabilitasnya. Nah, uji reliabilitasnya ini fungsinya buat mastiin kuesioner kita itu konsisten atau enggak. Caranya gimana? Nah, di sini kita masuk ke analysis, kemudian kita masuk ke scale, kemudian kita pilih yang reliability analysis, kemudian X1 sampai X14 kita pindahkan. Nah, harga total ini jangan diikutkan, jadi dari X1 sampai X14 saja kita pindahkan ke item. Kemudian kita klik yang statistik, kemudian kita centang item scale sama scale if item delete, kemudian kita klik continue, kemudian modelnya ini harus alpha, kemudian kita klik OK. Nah, jadi hasil dari reliabilitasnya yang ini, yang reliability statistik, jadi hasilnya ini. Kemudian kita coba yang variabel Y-nya ya. Kita coba yang variabel Y-nya sama kayak tadi, kita masuk ke analysis, kemudian kita klik yang scale, kemudian pilih yang reliability analysis, kemudian
Y1-nya ini kita blok sampai Y6, terus kita pindahkan ke item. Kemudian X1-nya kita blok sampai X14, kita kembalikan. Nah, terus kita klik OK. Nah, jadi ini hasil dari uji reliabilitas variabel Y-nya. Nah, selanjutnya setelah uji reliabilitas, kita uji asumsi klasiknya. Nah, caranya gimana? Nah, kita klik file, terus kita pilih data baru. Kemudian di pojok kiri bawah kan ada data view sama variable view. Kita klik yang variable view. Nah, di name ini kita isi dengan variabel X sama Y-nya saja. Nah, terus di bagian desimal ini kita ganti menjadi 0 semua. Kemudian pada measure ini kita pilih yang scale. Kita pilih scale semuanya. Nah, kalau udah kita pergi ke data view, kemudian di X ini ya, kita copy data yang ada di Excel yang telah saya siapkan. Di sini di total X kita blok sampai bawah. Lalu kita copy, kemudian masuk ke SPSS lagi, terus kita paste. Nah, kemudian yang Y sama kita pergi lagi ke Excel, kita blok yang total Y sampai bawah. Kemudian kita copy, lalu masuk ke SPSS lagi, kita paste. Nah, kemudian kita kan mau uji asumsi klasiknya. Caranya kita klik yang analysis, terus kita pilih regression, kemudian kita pilih linear, kemudian X-nya ini kita pindah ke independent, kemudian yang Y kita pindah ke dependent, kemudian kita klik yang statistik, terus kita centang yang modified, deskriptif, terus collinearity, diagnosis, kemudian estimates, kemudian covariance metric, kemudian Darwin-Watson, kemudian klik continue, terus masuk ke plots, kemudian spreadsheet ini kita pindahkan ke Y, terus yang spread ini kita pindahkan ke X. Kemudian kita klik histogram, kita centang histogram dan normal probability-nya. Terus kita klik continue, kemudian kita masuk ke save, terus kita centang yang standar di Z, kemudian kita klik continue, kemudian klik OK. Nah, jadi tampilannya kayak gini. Ini histogramnya,
Ini normal independennya. Nah, jadi tampilannya kayak gini untuk normalitas sama heteroskedastisitas. Kemudian kita uji yang one sampelnya ya. Kita klik analyze, kita pilih yang non parametric test. Kemudian kita pilih yang legasi dialog, kemudian kita pilih yang one sample KS. Kemudian yang standar digit ini kita pindahkan ke tes variable list, kemudian kita klik OK. Nah, jadi ini hasil dari uji one sample Kolmogorov Smirnov test. Jadi tampilannya kayak gini. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.